Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwadan Afifa dengan NIM D1D02107 dari kelas R001 Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan menyampaikan jurnal Agrotek yang berjudul Kajian Kawasan Terdegradasi dan Pola Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara, Kabupaten Takalar yang disusun oleh Sahrudin, Amir Joneng, dan Sudirman Numba yang akan saya sampaikan untuk memenuhi mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hutan yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Nursanti Eshut MSI. Adapun bahasan pokok yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara ditunjuk menjadi kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 147/KPTSII/1987 pada tanggal 19 Mei 1987 tentang perubahan status hutan lindung Kokmara seluas kurang lebih 8.000 hektar yang terletak di Kabupaten Takalar dan Jeneponto, Sulawesi Selatan menjadi Taman Buru Kokmara seluas kurang lebih 4.610 hektar dan Suaka Marga Satwa Kokmara seluas kurang lebih 3.390 hektar. Kemudian masing-masing ditetapkan Taman Buru Kokmara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 237/KPTS 2/1997 tanggal 9 Mei 1997 dengan luas 4.152,50 hektar dan Suaka Marga Satwa Kokmara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 911/KPTS 2/1999 pada tanggal 14 Oktober 1999 seluas 2.972 hektar. Ditunjuknya dua kawasan ini untuk pengelolaan habitat rusa dan jenis satwa lain yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, diantaranya kera hitam, rangkong, babi hutan, musang, dan kuskus. Termasuk dalam tipe ekosistem zona hutan hujan tropis dengan vegetasi tingkat atas berupa jati, biti, ara, kemiri, ketapang. Terdapat vegetasi bambu yang menyebar hampir di seluruh kawasan ini. Vegetasi tingkat bawah diantaranya adalah jenis-jenis semak belukar dan rerumputan. Bila musim kemarau, semak belukar dan rerumputan mati suri. Perjalanan Suaka Marga Satwa Kokmara selama kurang lebih 17 tahun mengalami penurunan kualitas ekosistem sebab berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat yang telah terdegradasi. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu illegal logging, perambahan, penyerobotan lahan, dan kebakaran hutan. Dengan kondisi kawasan yang telah terdegradasi, perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan. Dalam kegiatan pemulihan ekosistem kawasan yang terdegradasi, terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan pemulihan ekosistem kawasan konservasi dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P48/Menhub 2/2014 tentang tata cara pelaksanaan pemulihan ekosistem pada KSA dan KPA. Berdasarkan pengalaman kegiatan reboisasi dan rehabilitasi yang telah dilaksanakan, sering kali terjadi kegagalan akibat ketidaksesuaian pola penanaman dan pemilihan jenis tanaman. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa, menganalisis tipe kerusakan, dan menentukan pola pemulihan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Lokasi dan waktu dilaksanakannya penelitian ini yaitu di kawasan Suaka Marga Satwa, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan selama 2 bulan mulai bulan Juni
2017 sampai dengan Juli 2017. Pendekatan penelitian ini yaitu penafsiran foto udara atau citra untuk mengidentifikasi luas dan lokasi yang terdegradasi. Menganalisis data foto udara atau citra dilakukan secara manual atau visual menggunakan 9 unsur interpretasi. Hasil analisis foto udara atau citra, informasi luas dan lokasi yang terdegradasi, dilakukan pengambilan data di lokasi dengan membandingkan lokasi yang terdegradasi dengan lokasi yang masih normal sebagai ekosistem referensi. Dari hasil perbandingan tersebut, dilakukan analisis menggunakan beberapa metode untuk mengetahui tipologi kerusakan yang terjadi. Tujuannya menentukan arah pemulihan yang sesuai untuk setiap lokasi yang terdegradasi. Analisis data merujuk kepada Perdirjen KSDAE nomor P12-KSDAE/2015 bahwa kajian kerusakan ekosistem dilakukan dengan interpretasi citra penginderaan jauh dan atau ground check. Untuk mengkaji suatu lokasi yang terdegradasi, maka diperlukan data vegetasi yang diperoleh dari hasil kegiatan inventarisasi tegakan dan analisis vegetasi di lokasi yang terdegradasi, serta dari lokasi pembanding atau ekosistem referensi di sekitar lokasi yang terdegradasi. Pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi dilakukan dengan pengambilan titik-titik koordinat dengan GPS di lapangan, kemudian koordinat tersebut diolah dalam bentuk koordinat poligon. Hasil dari inventarisasi tegakan ini merupakan salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan petak tanaman adalah ketersediaan anakan atau permukaan alam dengan tinggi minimal 50-150 cm. Analisis lanjutan. Dalam penentuan arah pemulihan ekosistem kawasan, dilakukan analisis data hasil inventarisasi tegakan yang diperoleh tipologi kerusakan kawasan. Selanjutnya, dilakukan analisis lebih lanjut untuk penentuan jenis-jenis tanaman serta pola pemulihan yang lebih detail. Dalam penelitian ini, dipergunakan metode analisis vegetasi. Data vegetasi yang dihasilkan dari tiap petak ukur sampel, kemudian dilakukan perhitungan kerapatan, frekuensi, dominansi, indeks nilai penting. Dapat diketahui pola pemulihan ekosistem kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara adalah suksesi alam yang dibantu, pengkayaan jenis, penanaman total, dan penanaman prakondisi atau rekonstruksi. Yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Identifikasi foto udara atau citra. Luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar 289.084 hektar. Luasan ini diperoleh dari hasil identifikasi secara visual atau manual dari foto udara atau citra tahun 2016. Metode interpretasi citra yang digunakan adalah metode interpretasi secara visual melalui digitasi on-screen. Pada lokasi-lokasi yang terdegradasi dapat ditandai dengan warna coklat muda, tanah terbuka, kebun atau bekas kebun yang tidak digarap lagi, hijau muda untuk semak belukar, hijau kekuningan untuk beberapa tegakan perdu dan vegetasi yang jarang atau rumpun bambu yang mengering dan mati. Sedangkan lokasi-lokasi yang vegetasinya rapat atau ekosistem utuh ditandai dengan warna hijau tua. Pengukuran luas lokasi yang terdegradasi. Pengukuran lokasi ini membagi lokasi-lokasi yang terdegradasi dalam beberapa poligon di beberapa tempat atau blok dalam kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara, Kabupaten Takalar. Inventarisasi tegakan pada lokasi yang terdegradasi. Pada petak 1 dengan luas 34,12 hektar, jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah marasi kapah, bambu, marapau, dan lain-lain. Jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 17 plot dengan petak ukur lingkaran luas 0,1 hektar.
termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Pada petak 2, dengan luas 39,64 hektar, jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah Jabon, Marasikapa, Marapao, dan lain-lain. Jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 20 plot, dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar, terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Petak 3, dengan luas 25,76 hektar, jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah Mahoni, Biti, Jati, Jabon, Marasikapa, dan lain-lain. Jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 13 plot dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar, terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Pada petak 4 dengan luas 23,31 hektar, tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah Mahoni, Biti, Jati, Jabon, Marasikapa, dan lain-lain. Jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 12 plot dengan peta ukur lingkaran seluas 0,1 hektar, terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Analisis lanjutan. Hasil analisis vegetasi menunjukkan pada tingkat anakan terdapat 12 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi, yaitu Tera-terasa sebanyak 57,91%, bambu sebanyak 35,57%, dan kirasa sebanyak 22,13%. Pada tingkat pancang terdapat 12 jenis dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi, yaitu Tera-terasa dengan 45,24%, Marapao dengan 38,10%, dan kirasa dengan 33,33%. Pada tingkat tiang terdapat 13 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi, yaitu bambu dengan 103,51%, rao 43,43%, dan marapao 27,25%. Pada tingkat pohon terdapat 13 jenis tegakan dengan 3 jenis yang memiliki INP tertinggi, yaitu Paciri dengan 80,53%, rao 54,55%, dan Tera-terasa dengan 24,73%. Penentuan jenis tanaman dengan melihat jenis-jenis tanaman yang memiliki nilai INP tertinggi. Tanaman yang memiliki INP tertinggi diasumsikan memiliki kecocokan tumbuh yang tinggi. Jenis-jenis dengan INP yang tinggi merupakan jenis pionir dan yang terakhir. 1. Luas lokasi yang terdegradasi dari hasil identifikasi secara visual atau manual atau foto udara atau citra tahun 2016 dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar adalah 289,84 hektar. 2. Luas lokasi yang terdegradasi di Suaka Marga Satwa Kokmara hasil pengukuran adalah 122,65 hektar. 3. Merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor P12/KSDAEZ/2015, maka untuk petak 1, 2, 3, dan 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. 4. Jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya bambu, Tera-terasa, rao, marapao, dan kirasa. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi